fantabadzat bihi makanan syarqiyah. Ketika dia akan melahirkan anaknya, maka dia menjauh ke tempat makanan qasiyah, tempat yang jauh. Jadi Maryam itu tidak bisa melahirkan anak di tempat orang ramai, karena dia dituduh melakukan perselingkuhan, perzinaan dengan Yosef si tukang kayu. Maka Allah ingin membersihkan tuduhan itu kepada kepada ibu Nabi Isa. Dibuatlah satu surat khusus. Allah kirim satu surat khusus dalam Al-Quran. Surat Maryam. Baca surat Maryam. Kawan-kawan, sahabat-sahabat kita beri Quran terjemah. Suruh dia baca surat Maryam. Bagaimana Allah memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian di sana diceritakan Maryam pindah. Setelah pindah pun Yahudi tetap juga mengajarnya. Dan kata orang Yahudi, makana abuki mra'a sau'in, bapakmu bukan preman tengik, bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiyya, ibumu juga bukanlah wanita tunasusila. Ayat itu berhenti. Tapi kalau dilanjutkan, ayat itu tidak baik. Ayahmu bukan preman tengik, ibumu bukan WTS, kenapa kau bisa hamil, tidak punya suami? Kenapa kau jadi perempuan jahat? Orang Yahudi dari dulu sampai sekarang tidak mengakui Nabi Isa karena menuduh dia anak zina. Sedangkan Islam mengangkat derajat Nabi Isa alaihissalam. Dia bukan anak zina. Diulang dalam Quran, Isa bin Maryam, Isa anak Maria. Hamba dan Rasul utusan Allah. Jadi Nabi Isa juga hijrah. Pindah dari pinggiran kota, berdakwah ke tengah kota. Bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa juga hijrah. Nabi Musa hijrah dari Mesir menuju Palestina, tidak sampai ke Palestina, meninggal di tengah perjalanan Gurun Sinai. Perjalanan itu dilanjutkan oleh Joshua, Yusha bin Nun. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia, Irak, menuju Palestina. Jadi istiqomah teruji ketika hijrah. Banyak orang istiqomah di kampung halamannya. Kenapa dia bisa istiqomah di kampungnya? Karena semua pamannya, tantenya, bibinya, keluarganya. Tapi ketika di kampung orang bisa istiqomah. Ibrahim menunjukkan itu. Muhammad SAW menunjukkan itu. Isa menunjukkan itu. Musa menunjukkan itu. 5. Istiqomah berdoa walau anak tak kunjung datang. 86 tahun. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Menikah dengan Sarah, tak ada anak. Sarah diponis mandul. Karena diponis mandul menikah dengan Hajar, tak juga anak. Sampai akhirnya Allah bukakan pintu doa. Setelah 86 tahun berdoa, lahirlah anak, diberi anak Ismail. Isma, kabulkanlah. Tuhan. Ismail, kabulkanlah ya Tuhan. Anak itu diberi sesuai dengan doa itu. Rabbi habli minas shalihin, kabulkanlah anak, diberi nama Ismail. Istiqomah berdoa. 6. Setelah punya anak, Allah Ta'ala memerintahkan supaya anak itu dijauhkan. Untuk apa? Membentuk kepribadian anak. Lagi-lagi diuji. Ujian istiqomah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pilih mana? Pilih Allah atau pilih anak? Kalau kau pilih anak, tinggalkan anakmu. Maka diantarlah anak itu. Askantu min zurriyati fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kutinggalkan anakku di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman, kering kerontang, di samping rumahmu yang mulia. Itulah dia di samping Ka'bah. Sampai anak itu mencapai usia dewasa, maka dia tetap istiqomah di Palestina, tak mengganggu akal pikirannya, karena anak itu tak sempat melekat dalam hati. 7. Ujian yang terberat. Allah tidak minta onta Ibrahim, Allah tidak minta kambing Ibrahim, Allah tidak minta nyawa Ibrahim. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Si anak menjawab,
Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku sabar menerima ketetapan Allah. Si anak juga istiqomah, si ayah melahirkan istiqomah, menularkannya kepada anak. Wa tallahu lil jabin, dibawalah anak itu ke altar tempat penyembelihan. Lalu kemudian Allah sudah melihat hambanya ini lulus. Fa fadainahu bi dzibhin azim. Kami tebus anaknya itu dengan sembelihan